Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, misa meditatif yang kita lakukan ini dengan lagu-lagu TC. Anda pernah mendengar kata TC? Ada yang menyebutnya taise, ada yang menyebutnya taise. Sebenarnya membacanya TC biasa. Doa meditatif TC. TC itu apa sih? TC tulisannya TAIZE. Itu hanya sebuah desa kecil di Perancis Utara. Nah, di desa itu ada seorang yang namanya Roger. Tahun 1940, dia bermimpi untuk mendirikan satu komunitas orang-orang muda. Maka datanglah beberapa orang muda mendaftarkan diri untuk menjadi komunitas, anggota dari komunitas, sehingga itu seperti biara bruderan. Tetapi yang daftar itu bukan hanya orang Katolik, ternyata pemuda-pemuda Kristen juga mendaftarkan, sehingga TC ini menjadi punya kekasan biara ini, biara ekumeni. Jadi ada bruder Katolik, ada bruder Calvinis, ada bruder Episkopalian, ada bruder Presbyterian, ada bruder Kristen-Kristen yang lain. Mereka tetap dengan imannya, tetapi doa bersama dan merayakan perayaan iman bersama. Tentu saja kalau misalnya Ekaristi, semua juga ikut Ekaristi, tetapi yang menerima hanya bruder yang Katolik, seperti itu. Kalau ibadahnya biasanya dibuat yang ekumenis, yang umum untuk Kristen dan Katolik. Jadi TC itu hanya sebuah desa, di sana ada sebuah biara kecil. Dan malam ini kita memakai lagu-lagu yang dari sana.
lagu Haleluya. Itu lalu sebenarnya Anda menjawab Haleluya, Haleluya, Haleluya. Lalu bacaan baik pengantar Injil, lalu imamnya mengatakan lagi atau solisnya Haleluya, 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 Haleluya. Dan lagu-lagu lain nanti diambil dari biara sana. Mereka mengembangkan lagu-lagu repetitif yang didasarkan pada Injil, pada kitab suci. Jadi syairnya kurang lebih mengutip dari kitab suci. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan sumber kehidupan, dari kitab Mazmur. Yesus, Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Kira-kira Anda mengingat siapa itu yang mengatakan itu? Ingat Injil apa? Ya, si pendosa, si penjahat yang ikut disalib kan? Ya kan, Yesus ingat aku jika aku ke Taman Firdaus gitu kan. Sematan hari ini juga kamu akan bersatu dengan aku di Taman Firdaus. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, itu hanya keterangan tambahan, tetapi kita akan masuk pada renungan Injil. Pada bacaan pertama, Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi iman itu adalah action, bukan hanya kalau ke gereja itu beriman, kemudian di luar gereja tak dewi, enggak, tetapi action. Nah, saya ingin menceritakan satu hal begini. Ada seorang pendaki gunung yang karena semangatnya dia mau menaklukkan Merapi, Gunung Merapi, seorang diri, malam-malam. Karena memang kalau naik gunung itu malam hari kan jam 11-12 supaya nanti bisa lihat matahari terbit dan supaya tidak takut bahwa di bawahnya jurang yang sangat luar biasa. Nah, ketika seorang pendaki yang datang malam-malam melalui daerah Selo untuk naik ke Merapi, dia sendirian dan tanpa teman, dia akan menaklukkan Gunung Merapi. Nah, dia tidak tahu bahwa seringkali batu-batu yang diinjak itu bergeser, ya kan? Atau dia tidak bisa membedakan antara ini tanah atau ini tidak ada apa-apanya karena gelap gulita. Benar, ketika dia sudah hampir ke atas naik gunung mau menginjak puncak Gunung Merapi, tiba-tiba batu yang diinjaknya itu lepas sehingga dia ternyata ikut berguling-guling dan jatuh. Dia langsung menangkap satu tidak tahu apa, tapi ternyata akar pohon di lereng jurang. Pegangan dan dia tidak tahu harus bagaimana sampai pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, dia kaget sekali. Ternyata dia di tengah di lereng jurang yang sangat dalam dan dia hanya berpegangan pada akar pohon itu. Maka apa yang dia buat? Tidak ada cara lain kecuali dia berteriak sekuat tenaga. Hei! Apakah ada yang mendengar suaraku? Tolong! Tidak ada yang mendengar. Dia teriak lagi, tolong, aku minta bantuan. Apakah ada yang mendengar suaraku? Tolong! Tidak ada yang mendengarnya. Dia hampir frustasi. Tetapi tidak ada cara lain kecuali dia berteriak dan berteriak. Siapa tahu ada pendaki lain yang kemudian mendengarnya dan kemudian berusaha untuk menolongnya. Apakah ada yang bisa mendengar suaraku? Tolong, saya hampir terjatuh di jurang, tolong. Ya anakku, pakai dia. Oh, ada suara anakku. Aku akan menolongmu. Oh, siapakah engkau? Siapakah engkau? Engkau minta pertolongan dan aku mendengarkannya dan aku akan menolongmu. Ya. Siapakah engkau? Aku adalah Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong, aku ini hampir mati. Kalau ini tidak Tuhan tolong, aku tidak bisa apa-apa. Tolong Tuhan. Apakah engkau mau menuruti perintahku? Oh, siap Tuhan, 100% saya mau. Tolong Tuhan supaya saya hidup. Saya minta tolong Tuhan, aku mau mendengarkan dan melaksanakan perintahmu. Baiklah, kalau begitu
lepaskanlah tanganmu dari akar, dan gitu kan. Gak mungkin Tuhan saya melepaskan dari akar, karena saya akan jatuh. Kepercayaan itu bersandar pada Tuhan. Dan kadang-kadang dan kerap kali apa yang kita rancang itu beda dengan yang Tuhan rancang. Betul kan? Kita mohon A, Tuhan memberi B. Kita mohon D, Tuhan memberi X. Kadang-kadang kita tidak tahu. Tetapi satu hal dalam iman adalah kita percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika orang yang tadi menyatakan beriman, percaya dan akan melaksanakan perintahnya, diminta untuk melepaskan tangannya, yang dia pikirkan pasti terjatuh. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Tentu saja ini perumpamaan ekstrim, ya kan? Kalau kita ada di sana, kita juga mungkin nggak mau yang melepaskan Tuhan. Tetapi ekstrimnya, lihatlah, kadang-kadang dalam banyak perkara kita mengatakan Engkaulah adalah Mesias, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan aku bersandar padamu. Tetapi apa yang kita lakukan? Sedikit-sedikit cengeng. Banyak loh orang yang beriman cengeng. Hujan saja hendak usah ke gereja deh, mau hujan. Nanti kan Tuhan tahu kalau hujan nanti saya sakit, nah cengeng tau, ya kan? Maka kalau di parkir kalau hujan sepi, satu sore hujan sepi, mungkin sesuk kebak, ya orang kebagi. Minggu sore ya kayak minggu sore yang ini berarti durane gereja. Misalnya ada banyak. Dan Petrus pun termasuk. Para murid itu mengatakan Engkau adalah Mesias, gitu kan, hebat sekali gitu kan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, disalib dan akan bapa dan bangkit, apa yang dibuat Petrus dicengeng pakaian Tuhan, ya kan? Ditarik gitu kan. Petrus mengatakan tidak mungkin Tuhan, aku yang akan membelamu. Hebat kan? Tetapi nanti Petrus cengeng. Begitu Tuhan Yesus ditangkap, pertama dia mengeluarkan pedang. Siapa yang mau maju pakai apa langsung dipedangkan. Ya kan, ada cerita itu kan di Injil. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Petrus melihat kok banyak banget ya? Makan buat ngeri. Langsung dia lari loh, kurang ajar kan? Ya, lari delik. Dan ketika orang tahu dia bahwa dia muridnya, dia mengatakan aku tidak kenal dengan orang itu. Kurang ajar enggak? Kecengengan ya, bukan hanya kecengengan, itu kurang ajar gitu kan. Dan kita seringkali begitu loh. Kita seringkali mau melupakan iman dan meninggalkan iman kita untuk sesuatu yang tidak sepadan. Tergila-gila karena cinta. Nah, ya kan, ini senong ya. Terus menimang-nimang kita panggilan kuki orang Katolik, kok panggilan kuki Islam katanya. Padahal karena orang itu. Ya kan? Atau lalu merelatifir iman, kabeh agama ora padha, nek aku judulku pancen ora padha imane ya ora apa-apa, kabeh agama padha. Engko dhek ngeterke aku ning gereja, nek dhek ning masjid apa ning pura kok tak terke saiki nek pacaran, ya toh? Itu nek ora pancen wis dadi bojone ya ora ngono. Padu. Ini menjadi pengantar. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk 5 menit hening, ya kan? Anda berdialog dengan Tuhan tentang firman-Nya hari ini. Apakah benar kita cengeng? Katakan pada Tuhan dan mohon kekuatan Tuhan sendiri. Hari ini dalam keheningan Tuhan hadir. Kadang-kadang orang yang tidak biasa hening itu lalu gelisah dan takut. Gelap dan takut dan gelisah. Tetapi nikmati, karena dalam keheningan malam ini Allah ada di depanmu masing-masing. Amin. Mari kita mengambil sikap doa yang paling layak dan kuat untuk duduk dan tidak usah bergerak-gerak selama 5 menit saja. Kemudian nanti kita akan